Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana. Dia meninggalkan ibu bapanya untuk tebus dosa kita manusia. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Sembahyang buat anak-anaknya. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang senantiasa mengasihi kami Bapa, Allah yang senantiasa berdoa syafaat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami boleh percaya kepadamu. Kiranya kasih-Mu menaungi kami, melingkupi kami di saat kami membaca merenungkan firman-Mu, agar supaya kami boleh mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami dan memberi kami kemampuan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah yang Maha Tahu. Ayat mas saya ambil di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 bagian yang ke-B. Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Yesus Kristus adalah firman Allah yang telah turun ke dalam dunia ini dan menjadi sama dengan manusia. Yesus Kristus
sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Di dalam kitab Kejadian, Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Firman Allah itu adalah perkataan Allah sendiri. Firman Allah itu adalah pribadi Allah, seorang pribadi. Dan firman itu adalah Allah. Yesus Kristus bukan berasal dari dunia ini, tapi dia berasal dari sorga. Allah Bapa, firman Allah yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan dan ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan. Mengapa kita manusia tidak bisa mengerti tentang pribadi Allah ini? Agar supaya tergenapkan firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Yesus Kristus adalah firman Allah. Yesus Kristus berkata di dalam Yohanes 12 ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus Kristus adalah Allah yang maha tinggi. Yesus Kristus adalah Allah yang maha suci. Dia maha kuasa. Dia maha mulia. Dia maha tahu. Dialah Yesus, Raja damai. Yesus luar biasa. Perbuatannya ajaib. Karena dia Allah yang maha tahu, maka Yesus Kristus tahu tujuan hidupnya datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk merelakan dirinya, untuk menderita, menanggung sengsara di atas kayu salib, untuk menanggung dosa seisi dunia. Dan karena Yesus Kristus Allah yang maha tahu, maka Yesus Kristus juga telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus tahu saatnya dia harus meninggalkan murid-murid yang sangat dikasihinya untuk dia boleh pergi ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga.
Yesus Kristus tahu apa yang akan terjadi atas dirinya, atas penderitaan yang akan dialaminya. Dan Tuhan Yesus bertanggung jawab penuh atas seluruh peristiwa tersebut. Tuhan Yesus bukanlah korban yang tidak berdaya atas penderitaannya. Kalau dia harus digantung di atas kayu salib. Tapi Tuhan Yesus sendirilah yang menentukan semuanya itu terjadi supaya penggenapan janji Allah seperti yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi tergenap. Dan ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus merasa sedih dan gentar karena kengerian yang dihadapinya. Peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tapi Yesus Kristus taat pada kehendak Bapa. Ketetapan hati Tuhan tak terpatahkan. Yesus Kristus berlutut berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, seperti yang Yesus katakan, "Bukan tentang semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap ayat ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Dan ketika Yudas yang mengkhianati Yesus dan serombongan besar orang yang datang lengkap dengan lentera, suluk, senjata, pedang, pentung hendak menangkap Yesus, maka Yesus yang tahu apa yang akan menimpa dirinya berkata, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah Dia." Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Yaitu murid-muridnya. Dan mereka semua menurutinya apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya. Jadi Yesus Kristuslah yang menentukan peristiwa penangkapan dan penyalibannya terjadi. Yesus Kristus sangat bijaksana mengendalikan semua peristiwa itu. Dialah firman Allah. Dia Allah yang maha kuasa, yang sanggup mengalahkan serombongan besar orang yang datang menangkapnya. Tapi karena Tuhan Yesus mau taat kepada kehendak Allah, Tuhan Yesus tidak mau menggunakan kekuasaannya, kealahannya. Tetapi Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk dianiaya. Dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus Kristus tahu bahwa musuhnya bukan manusia beringas yang hendak menangkap dan membunuhnya, tetapi Yesus tahu bahwa iblis menggunakan kesempatan itu supaya kehendak Allah di dalam Yesus Kristus itu dapat gagal, yaitu apabila Yesus Kristus menggunakan kuasanya untuk melawan orang banyak. Tapi iblis keliru, iblis salah, karena Yesus Kristus sama sekali tidak menggunakan kealahannya, tapi Yesus Kristus memilih untuk diam, taat. Seperti yang dikatakan oleh Pilatus, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus menjadi heran. Sehingga Pilatus
menjadi heran. Yesus Kristus telah memilih untuk menjadi taat sampai menderita dan mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus telah menang dan menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini, supaya Yesus Kristus dapat memberikan hidupnya kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Di dalam hidup kita, selama kita hidup di dunia ini, kita banyak menderita kesakitan, kesulitan, penderitaan, kesukaran datang menerpa di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus Kristus telah memberikan hidupnya bagi kita. Karena Tuhan Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Penderitaan kita, sakit, penyakit yang kita alami, Tuhan Yesus mengetahui semuanya itu. Karena Tuhan Yesus pernah mengalami hidup sebagai manusia. Dan kalau kita berpegang teguh pada firman Allah dan berserah penuh kepada Allah yang hidup dan berkuasa, maka Allah sendiri yang bekerja ganti kita, sehingga kita akan tetap kuat, terpelihara sempurna di dalam Allah, sehingga kita berkemenangan di dalam kehidupan kita. Karena ada Allah yang menolong, menguatkan, melindungi, memimpin kita untuk kita dapat berjalan dalam jalan-jalannya Allah sampai pada kesudahannya. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, Dia tetaplah Allah yang setia, yang menghibur, menolong, dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Sembahyang buat anak-anaknya, sembahyang buat anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah, kalau kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu, kiranya kasih-Mu memampukan kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami tetap taat, setia, berpegang teguh kepada-Mu ya Allah. Kiranya kasih-Mu memampukan kami, menolong kami, menyertai kami, melindungi kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.